Kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Indonesia, terutama di Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Sejarah mencatat, karhutlah hebat pernah terjadi di Riau dan Kalimantan tahun 1997 silam. Dampaknya amat parah, termasuk jatuhnya pesawat dan efek asap yang sampai ke negara-negara tetangga, bahkan hingga Australia. Pada tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat sebanyak 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar dengan 120.000 titik api sejak Juni hingga Oktober 2015. Provinsi yang dinyatakan darurat asap antara lain Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah dengan lahan terbakar mencapai 23 dan 16% dari keseluruhan area. BNPB melaporkan 120.000 titik api berhasil dipadamkan lewat berbagai upaya seperti waterbombing, hujan buatan, dan pemadaman darat. Upaya ini ditambah terjadinya hujan besar pada Oktober 2015 yang berhasil menurunkan jumlah titik api secara drastis. Seperti halnya karhutla pada 2015, kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Akibat asap yang dihasilkan, Presiden Joko Widodo menyatakan status siaga darurat di ke-6 provinsi tersebut. Secara keseluruhan, BNPB mencatat area terbakar mencapai 328.724 hektar dengan 2.719 titik panas pada periode Januari hingga Agustus 2019. Berdasarkan data dari BNPB yang dirilis pada 16 September 2019, dampak kebakaran terluas terjadi di Riau yang mencapai hingga 49.266 hektar, menyusul Kalimantan Tengah yang mencapai 44.769 hektar, Kalimantan Barat 25.900 hektar, Sumatera Selatan 11.426 hektar, dan Jambi seluas 11.022 hektar. Menurut data terakhir tersebut, saat ini titik api yang terbanyak berada di Kalimantan Tengah yang mencapai 513 titik panas, kemudian menyusul Kalimantan Barat dengan 384 titik panas. Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat kebakaran hutan dan lahan periode Januari sampai Maret 2020 mencapai 8.254 hektar. Dari total luasan karhutla tersebut, hampir 55% terjadi di lahan gambut dan sisanya terjadi di lahan mineral. Kebakaran hutan merupakan kebakaran yang terjadi dalam kawasan hutan. Sedangkan kebakaran lahan merupakan kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan. Dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Namun tepatnya, kebakaran hutan di Indonesia lebih sering terjadi karena unsur kesengajaan oleh pihak yang mengambil keuntungan semata. Kebakaran hutan di Indonesia sangat sering terjadi dan berulang-ulang kali. Sampai-sampai kebakaran hutan dijadikan sebagai bencana nasional. Apa sebetulnya penyebab terjadinya kebakaran hutan? Apakah karena alam itu sendiri atau oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Kebakaran sebagian kecil disebabkan oleh faktor alam, namun sebagian besar disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia dengan memanfaatkan uang yang mereka punya. Beberapa pakar berpendapat bahwa semakin luas areal hutan yang terbakar sejak tahun 1991, juga semakin luas hutan alam yang diubah menjadi hutan produksi, perkebunan, pertanian, dan pemukiman. Hutan alam tropika
atau virgin forest pada umumnya tidak dapat terbakar. Menjadi mudah terbakar sejak ada perubahan untuk kepentingan lain dan menjadi lebih peka terhadap kebakaran. Perubahan land use ini atas kebijaksanaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang populasinya meningkat. Segitiga api adalah elemen-elemen pendukung terjadinya kebakaran, yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen. Namun, dengan adanya ketiga elemen tersebut, kebakaran belum tentu terjadi dan hanya menghasilkan pijar. Untuk berlangsungnya suatu pembakaran, diperlukan komponen keempat, yaitu rantai reaksi kimia. Teori ini dikenal sebagai piramida api atau tetrahedron. Rantai reaksi kimia adalah peristiwa di mana ketiga elemen yang ada saling bereaksi secara kimiawi, sehingga yang dihasilkan bukan hanya pijar, tetapi berupa nyala api atau peristiwa pembakaran. Dampak biologi dari kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, habitat makhluk hidup yang menghilang. Yang kedua, topsoil atau horizon yang semakin menipis. Yang ketiga, pohon-pohon besar yang tumbang. Yang keempat, kebutuhan air bersih tidak dapat terpenuhi. Yang kelima, kesehatan masyarakat terancam. Dampak sosial ekonomi dari kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, kegiatan perekonomian masyarakat terganggu. Yang kedua, transportasi terganggu. Yang ketiga, kegiatan pertanian masyarakat terhambat. Yang keempat, produktivitas menurun. Selanjutnya, dampak fisik dan kimia dari kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, dampak pada kualitas udara yang semakin memburuk. Yang kedua, dampak pada cuaca yang tidak menentu. Dan selanjutnya, dampak sosial dari kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, mengganggu daerah sekitar ataupun negara-negara tetangga. Yang kedua, bahan pangan yang terbatas. Di sini saya sudah akan mewawancarai narasumber kita tentang mengenai hal karhutla. Nah, di sini saya mau bertanya kepada kakak, kakak udah pernah dengar nggak atau tahu apa itu karhutla? Ya sebenarnya saya sudah pernah tahu tentang karhutla. Kalau tidak salah itu, karhutla itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Jadi di sini saya akan menambahi, karhutla itu adalah kebakaran hutan dan lahan, merupakan terjadinya proses kebakaran karena terjadinya segitiga api, di mana segitiga api itu ada udara, api, panas sama bahan bakar. Nah, proses yang segitiga tersebut membuat terjadinya kebakaran hutan yang mulai meluapnya api ke sekitaran hutan yang membakar serasa api kecil. Nah, ada pertanyaan kedua. Menurut kakak, mengapa bisa terjadi kebakaran hutan dan lahan? Apakah karena ulah manusia atau dari perusahaan atau ulah siapa gitu, Pak? Kalau menurut saya itu kebakaran hutan itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama itu karena ulah manusia dan yang kedua itu bisa karena alam. Kalau dari ulah manusia itu contohnya itu kalau misalnya ada pengusaha yang ingin membuka perkebunan dan dia sengaja membakar hutan, jadi kalau dia membakar hutan kan jadi otomatis lahan tersebut dia bisa gunakan untuk membuka perkebunan gitu. Kalau misalnya dari alam misalnya karena misalnya terjadi pada musim kemarau yang berkepanjangan, jadi mungkin terjadi kebakaran hutan seperti itu menurut saya. Yang ketiga, Kak, menurut kakak apa dampak dari terjadinya karhutla itu seperti dari segi ekologi, ekonomi, sosial budaya? Kalau menurut saya itu kalau dampak kebakaran hutan itu terutama pada makhluk hidup yang di hutan tersebut, mereka jadi tidak mempunyai habitat. Terus kalau misalnya untuk masyarakat sekitar akan asap dari kebakaran hutan itu akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, terutama kesehatan pernafasannya. Terus kalau misalnya bagi ekonomi itu mungkin akan mengganggu pada penerbangan, akan mengganggu operasional penerbangan sehingga akan menurunkan ekonomi kita.
Menurut kakak, apa saja upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan selama beberapa periode ini? Kan kita tahu kalau beberapa waktu ini banyak kebakaran hutan dan lahan yang tidak dapat diatasi. Menurut kakak, upaya pemerintah yang sedang dilakukan apa aja? Kalau yang saya lihat sih paling cuma memantau ya, yang saya lihat sejauh ini. Seperti itu. Apa saja saran kakak? Maksudnya saran saya, kalau saran kalian. Jadi khususnya kalau untuk menurut kakak, saran kakak itu apa untuk pemerintah ke depannya mereka ulang? Menurut saya itu pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menindak kalau misalnya kebakaran itu karena kebakaran itu terjadi karena disengaja, jadi pemerintah harus bertindak tegas dalam mengadili siapapun yang membakar hutan tersebut. Kalau misalnya karena dampak alamnya itu, jadi pemerintah harus lebih sering memantau. Kalau misalnya pada musim kemarau itu, pemerintah harus lebih sering memantau hutan yang sering terjadi titik hutan yang sering terjadi kebakaran. Terus kalau bisa sih kayak menyediakan air gitu, atau melakukan penyiraman gitu di sejumlah titik hutan yang sering terjadi kebakaran gitu. Menurut kakak, apa kontribusi yang bisa kita berikan supaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan ke depannya, Kak? Kalau menurut saya mungkin kan sebagian hutan itu dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Jadi untuk masyarakat yang ke hutan gitu supaya tidak membuang puntung rokoknya sembarangan dan tidak melakukan pembakaran sampah di sekitar hutan seperti ini. Ya, Pak, terima kasih Kak atas penjelasan dari kakak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Reza Irfansyah dari mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Saya boleh minta waktu Ibu bentar nggak untuk nanya-nanya terkait dengan Karhutlah? Boleh. Jadi, kira-kira Ibu tahu nggak sih apa itu Karhutlah? Sedikit tahu. Apa sih Bu, kira-kira Karhutlah itu menurut Ibu? Setahu saya itu Karhutlah itu kebakaran hutan dan lahan. Jadi baru-baru ini kan terjadi di Riau, Kalimantan, Sumatera juga kan. Terus menurut Ibu, penyebab dari kebakaran hutan dan lahan itu apa sih? Penyebabnya itu dari kabut asap yang dapat mencemari udara dan bisa mengganggu sistem pernapasan juga. Dan berarti yang menyebabkan Karhutlah itu adalah aktivitas manusia itu sendiri ya Bu ya? Iya, benar. Yaudah Bu, saya cuma mau nanya itu aja sih. Terima kasih ya Bu waktunya. Iya. Citra Indonesia paru-paru dunia sudah binasa, hutan kini berubah jadi bencana. Izin pembukaan lahan menggila tak terkendali, bencana ekologi meluas semakin terakumulasi. Indonesia membabat hutannya begitu gigih, bosan pakai gergaji kini rutin menyiram api. Alih-alih menyerap emisi, Indonesia menghabisi hutan seraya menyebar asap polusi. Adakah yang lebih durhaka dari laku kita sendiri pemilik hutan yang rutin mengotori bumi? Laju kerusakan hutan Indonesia tertinggi di dunia. Siapa yang peduli jika uang jadi berhala? Terlalu sibuk memburu investasi, mengorbankan rakyat dan ongkos lingkungan yang tinggi. Asap yang rutin membawa makna. Kita bukan lagi penjaga, melainkan pemangsa serakah.